Los Angeles jadi lautan api. Jadi bukan cuma sejarah Bandung aja yang lautan api, tapi ini beneran terjadi di kota yang biasanya dikenal sebagai surga para selebriti, pusat hiburan dunia, sekarang berubah jadi lautan api. Ya, Los Angeles, kota impian yang penuh kemewahan itu sekarang kayak adegan film kiamat. Tapi ini bukan sekedar film, ini kejadian nyata yang bikin bulu kuduk merinding. I came out and I saw a fireball. Do you know what you're gonna do now? How do I get to my house? Kok bisa sih hal kayak gini terjadi dan bener-bener seperti di kota neraka? Dan belum lagi, netizen kita menghubungkan kejadian ini sebagai sebuah azab karena Donald Trump bilang kalau mau jadikan Gaza sebagai neraka. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Apakah ini karma dari sang ilahi? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Parents tried to get me out of here, but I couldn't leave. I can't go, bro. 51 years, man, I've been in this house. Neraka di kota malaikat. Los Angeles, siapa sih yang gak kenal kota ini? Hollywood, rumah para selebriti, dan tempat mimpi jadi kenyataan. Tapi, tanggal 9 Januari 2025, kota ini mengalami mimpi buruk yang gak pernah dibayangkan. Api besar yang orang-orang sebut sebagai iblis merah mulai mengamuk. Nggak sekedar membakar, api ini ya kayak punya jiwa, menari liar, melahap gedung-gedung tinggi, rumah-rumah mewah, sampai hutan yang dulunya hijau. Korban tewas terus bertambah, hingga saat ini ada 24 orang meninggal dan 16 orang hilang, serta ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Petugas pemadam kebakaran ya udah kayak superhero, kerja 24 jam tanpa henti. Tapi apa daya, angin Santa Ana berhembus kencang, bikin api makin brutal. Ya bayangin aja, angin itu kayak bensin yang dituangkan ke atas bara api. Kebakaran kali ini nggak tanggung-tanggung. 5 titik kebakaran utama bikin Los Angeles berubah jadi neraka. Pertama, kebakaran di Palisades paling besar, membakar 17.000 hektar, sampai 30.000 orang dievakuasi. Kedua, kebakaran Eaton udah melahap lebih dari 14.000 hektar. Ketiga, kebakaran Hurts membakar 850 hektar. Keempat, kebakaran Lydia menghanguskan 350 hektar. Dan kelima, kebakaran Sunset berlokasi di kawasan Hollywood Hills dekat dengan landmark terkenal. Total area yang terbakar lebih dari 23.000 hektar atau setara dengan 2 kali luas Manhattan. Ngeri. Angin Santa Ana penyebab utama. Badan Cuaca Nasional Amerika menjelaskan angin Santa Ana bertiup kencang mencapai 60 mil per jam. Angin ini bikin udara jadi super kering kayak gurun. Semua tumbuhan di LA yang tadinya hijau jadi mudah terbakar. Ya bayangin aja, satu percikan kecil bisa nyebar dalam hitungan detik. Dan dalam waktu singkat, api udah melahap hutan, rumah, sampai karya seni di Getty Center, museum mewah yang jadi rumah bagi lukisan-lukisan seniman legendaris kayak Vincent van Gogh dan Monet. Kawasan elit seperti Brentwood dan Pacific Palisades nggak luput dari amukan api. Rumah-rumah mewah milik selebriti seperti Arnold Schwarzenegger, LeBron James, sampai CEO Disney Bob Iger ikut terancam. Beberapa dari mereka bahkan harus dievakuasi darurat. Sementara itu, keluarga-keluarga di kawasan lain nggak cuma kehilangan rumah, tapi juga orang-orang tercinta. Ada kisah seorang ibu yang sampai lari keluar rumah tanpa sepatu sambil menggendong anaknya hanya untuk menyelamatkan diri dari api yang makin mendekat. Ya betapa paniknya mereka. Ya kamu bayangin aja kalau hal ini terjadi di tempat kamu. Ya kamu harus ngungsi dalam waktu beberapa menit. Apa yang kamu bawa? Nah, di Indonesia nggak sedikit netizen yang mulai mengkaitkan kebakaran ini dengan azab. Ada yang bilang ini tuh hukuman Tuhan karena Amerika bantu menyerang Palestina. Tapi bener nggak sih kita bisa langsung ngecap sebuah bencana sebagai sebuah azab? Karena emang banyak banget yang bilang ini tuh azab. Tapi ya mari kita renungkan, apakah kita cukup bijak untuk langsung menyimpulkan seperti itu? Dalam sejarah memang banyak orang yang menganggap bencana alam sebagai hukuman atau peringatan dari Tuhan. Tapi apa bencana kayak gini harus selalu dilihat dari sudut yang itu? Bukankah kita seharusnya fokus dulu pada kemanusiaan? Ya, ada fakta penting yang sering dilupakan. Perubahan iklim juga punya peran besar dalam bencana ini. Para ilmuwan udah lama ngasih peringatan kalau kekeringan, panas ekstrim, dan angin kencang adalah akibat perubahan iklim bakal bikin kebakaran makin parah. Kekeringan selama puluhan tahun di California bikin hutan-hutannya jadi seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Jadi ini juga panggilan buat kita semua untuk lebih peduli sama lingkungan. Dampak ini nggak cuma ke manusia, tapi juga ke hewan-hewan liar. Ratusan satwa terancam punah setiap kali ada kebakaran sebesar ini. Di tengah musibah sebesar ini, apa yang paling dibutuhkan? Jawabannya adalah solidaritas. Ya bukan nyalahin, bukan bikin spekulasi, tapi bantuin. Kita bisa belajar dari para petugas pemadam kebakaran yang rela kerja tanpa henti, dan dari para relawan yang bahu-membahu ngasih bantuan ke korban. Ya ini bukti nyata bahwa di balik tragedi masih ada harapan dan kemanusiaan. Kamu juga bisa mulai dari hal yang kecil, kayak hemat air, dukung donasi untuk korban bencana, atau bahkan ikut kampanye peduli lingkungan di sekitar rumah kamu. Emergency, please. Jadi guys, ini bukan cerita fiksi. Los Angeles yang biasanya penuh gemerlap sekarang berubah jadi ladang api yang mencekam. Dan ini bukan cuma soal Los Angeles. Perubahan iklim, bencana alam, semuanya bisa terjadi di mana saja, termasuk di tempat kita. Ya ini adalah sebuah peringatan buat kita semua. Jangan tunggu sampai terlambat untuk peduli sama bumi kita. Mulai dari langkah kecil, seperti hemat listrik, kurangi plastik, dan yang paling penting jangan berhenti nyebarin kesadaran soal lingkungan. Karena bumi kita cuma satu. So, gimana menurut kalian soal tragedi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan biarkan bencana kayak gini terus-terusan terjadi. Subscribe, share, dan jadikan video ini sebagai pengingat buat kita semua. Bumi ini tanggung jawab kita bersama. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ini Relung Nalar.